Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Delina dari Prodi PGSD B4 2019 lanjutan dengan NIM 19060113. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai skripsi yang telah coba saya susun dengan judul Pembelajaran Matematika pada Materi Bangun Datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Pertama-tama saya akan menerangkan pendahuluan, yaitu latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Yang pertama adalah pada Maret 2020, pembelajaran daring mulai diterapkan karena mewabahnya virus yang disebut dengan virus corona. Lalu, banyak siswa yang kesulitan dalam memahami materi bangun datar pada saat pembelajaran daring. Diperlukan model pembelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dari skripsi saya yaitu yang pertama, bagaimanakah skenario dan implementasi pembelajaran matematika pada materi bangun datar? Lalu yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa untuk pembelajaran matematika pada materi bangun datar ini? Lalu akan membahas juga apa kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dan bagaimana kendala guru pada saat mengajar pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, adapun tujuan penelitian dari skripsi saya yaitu yang pertama, berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah saya bacakan, yang pertama adalah skenario dan implementasinya yang sesuai. Lalu respon guru dan siswanya pada saat pembelajaran materi bangun datar, dan siswa dapat mengikuti pembelajaran daring, lalu guru juga dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi. Adapun manfaat penelitian dari skripsi saya yaitu manfaat ini diharapkan bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika bangun datar. Lalu dapat meningkatkan kemampuan dalam konsep luas, keliling, dan luas bangun datar yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman kompetensi lanjutan yang relevan. Lalu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang selama ini belum sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan untuk guru yang pertama adalah sebagai sumbangan pemikiran guru dalam pembelajaran matematika dengan model RME ini. Lalu, guru juga diharapkan dapat menemukan solusi dalam pembelajaran matematika dengan model RME ini dalam masa pandemi yang sesuai dengan kemampuan guru dan siswa. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengalaman untuk menyampaikan materi secara efektif, mengasah daya kreativitas, menambah wawasan, dan untuk bagi mata pelajaran matematika secara umum yaitu menjadi sumbangsih untuk bisa menemukan model pembelajaran yang cocok bagi siswa. Dan juga dapat menjadi referensi dalam memilih media yang cocok bagi siswa. Masih di bab 1, di sini juga ada definisi operasional yaitu dari pembelajaran daring, bangun datar, Realistic Mathematics Education, dan juga Zoom. Pada bab 2 di kajian pustaka, saya di sini menuliskan dari pengertian pembelajaran daring terlebih dahulu. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Itu menurut Sofiana dan Rozak di 2019. Sedangkan pendapat lain juga dikemukakan oleh Sadikin 2020. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Nah, di sini saya menuliskan juga mengenai karakteristik dari pembelajaran daring. Yang pertama, materi ajar disajikan dalam bentuk teks dan grafik. Lalu komunikasi yang dilakukan secara serentak dan tidak serentak seperti video conferencing, chat rooms, atau discussion forums. Yang ketiga, digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya, jadi tidak secara langsung. Dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis seperti CD-ROM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Lalu materi ajar cenderung mudah diperbaharui, meningkatkan interaksi antar mahasiswi dan fasilitator, dan yang terakhir memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal.
Nah, di sini saya menerangkan juga mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Saya akan membacakan 3 poin saja. Untuk kelebihannya yaitu e-learning mampu mengurangi biaya untuk pelatihan, lalu fleksibilitas waktu dan fleksibilitas tempat. Adapun untuk kekurangan pembelajaran daring yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaiknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang ketiga, proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Nah, sekarang di bab 2 itu kajian pustakanya yang pertama ada mengenai bangun datar. Bangun datar adalah suatu bagian bidang yang ada pada setiap sisinya dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Itu menurut pernyataan dari Purwadedi dan Rukoyah dari 2021. Nah, di sini saya mencoba untuk menerangkan 3 bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga. Adapun persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama panjang menurut Yulianti 2017. Persegi panjang adalah bentuk bangun datar yang disusun dari 4 titik yang segaris dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya serta sisi yang berhadapan sama panjang. Itu menurut Yulianti juga. Dan segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dengan mempunyai 3 titik sudut. Di sini juga saya menerangkan mengenai RME. Ada salah satu pendapat dari Sutisna 2016. Realistic Mathematics Education adalah pembelajaran matematika yang memanfaatkan aktivitas siswa dalam realita dan lingkungan untuk mengubah masalah dalam kehidupan sehari-harinya ke dalam simbol dan model pemecahan masalah matematika. Ada juga di sini menurut Jarmita dan Hazami. Lalu di sini ada karakteristik model Realistic Mathematics Education. Menurut Sofiawati, model RME mempunyai beberapa karakteristik diantaranya menggunakan konteks yang memiliki arti pada pembelajaran Realistic Mathematics Education, lingkungan atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan bagian dari materi belajar kontekstual siswa. Di bab 2 kajian pustaka ada juga mengenai langkah-langkah dari model RME yang saya pakai di skripsi ini. Yang pertama adalah memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban dan menyimpulkan. Langkah-langkah model RME ini saya terapkan juga di rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya pakai. Di sini ada kelebihan dan kekurangan model RME. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kelebihan atau kekurangan selalu terdapat dalam setiap model, strategi atau metode. Adapun yang menjadi kelebihan model RME menurut Fitrah 2016 adalah yang pertama, memberi pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa. Lalu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Lalu yang ketiga, mengutamakan proses untuk menemukan penyelesaian problem matematika. Nah, sedangkan kekurangannya di sini ada menurut Murdani 2013. Yang pertama, membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Lalu dibutuhkan cara yang beragam dan upaya guru mendorong siswa agar dapat menemukan cara. Di bab 2 kajian pustaka juga ini saya ada menerangkan atau mengutip dari Darmawan 2013 mengenai Zoom. Lalu ada juga sekarang di bab 3 metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman materi bangun datar pada siswa kelas 4 berbantuan media Zoom dengan model Realistic Mathematics Education. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterikatan antar kegiatan. Ini adalah pendapat dari Sutama di tahun 2011. Nah, di sini ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi, dan juga menerangkan mengenai subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang dipakai ini adalah dalam penelitian ini siswa kelas 4 di salah satu SD swasta di Kota Cimahi. Banyak siswa yang diteliti terdiri atas 31 siswa, yaitu 20 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki.
Adapun instrumen yang saya pakai untuk penelitian ini adalah instrumen tes yang untuk mengukur kemampuan siswa mengenai materi bangun datar. Tes ini berupa soal uraian sebanyak 10 soal. Tes ini merupakan bentuk dalam mengukur pemahaman siswa pada materi bangun datar. Di bab 3 ada mengenai validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Di sini sudah ada juga hasil dari validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa, daya pembedanya, dan juga indeks kesukarannya. Di sini validitas menurut Soekardi adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Lalu reliabilitas adalah indeks suatu ukur yang ditujukan dengan menggunakan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Itu menurut Susanto 2015. Lalu daya pembeda di sini menurut Susanto 2015 adalah mengkaji soal tes dari segi kesanggupan soal untuk membedakan soal yang termasuk dalam kriteria rendah dan kategori tinggi prestasinya. Adapun indeks kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Itu menurut Bruce Effendi. Dalam metode dan prosedur penelitian, selain instrumen tes, saya juga menggunakan instrumen non-tes, yaitu angket atau skala sikap, lembar observasi, dan lembar wawancara. Prosedur yang saya gunakan di sini adalah menggunakan Anates dan Microsoft Excel. Pada bab 4, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil observasi siswa di sini pertemuan kedua, 3, 4, dan 5. Karena pertemuan ke-1 dan ke-6 itu dipakai untuk pretest dan post-test. Pada pertemuan kedua persentasenya ada 80%, pertemuan ketiga 80%, pertemuan keempat 85%, dan pertemuan kelima 85%. Adapun untuk hasil persentase hasil observasi guru adalah pada pertemuan kedua 86%, pertemuan ketiga 82%, pertemuan keempat 84%, dan pertemuan kelima 85% dengan interpretasi sangat baik dari hasil observasi siswa dan guru. Nah, di sini ada hasil penelitian yang dibuat menjadi diagram. Nah, pada bab 4 di sini ada hasil wawancara juga. Yang pertama, guru senang menggunakan model RME ini dalam meningkatkan kemampuan siswa. Lalu siswa juga lebih suka mengikuti pembelajaran karena dalam pembelajaran siswa dapat mempresentasikan hasil kerjanya mereka sendiri. Lalu yang ketiga, pencapaian kemampuan kelas 4 sekolah dasar pada materi bangun datar dengan menggunakan model RME ini dapat dilihat dari nilai sekolah akhir. Yang keempat, pendekatan RME bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran siswa kelas 4 sekolah dasar karena menggunakan benda-benda nyata. Yang kedua, mengenai respon guru dan siswa pada pembelajaran matematika materi bangun datar ini. Berdasarkan hasil analisis dari perhitungan angket siswa dan guru, menunjukkan hasil perolehan dari angkat siswa dan guru adalah 87,46 dan rata-rata angket skala sikap siswa adalah 83,12%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa respon guru dan siswa pada materi bangun datar dengan model RME ini adalah sangat baik. Pada bab 4, saya juga membahas mengenai kesulitan yang dialami siswa kelas 4 sekolah dasar pada materi bangun datar dalam menyelesaikan tugas-tugasnya melalui Zoom menggunakan RME. Di sini siswa kesulitan ketika masuk dalam media Zoom kalau sinyalnya tidak stabil. Terkadang ada siswa yang terlambat masuk ke dalam media Zoom atau sama sekali tidak masuk karena sinyal yang kurang bagus. Ada juga siswa kurang memahami materi bangun datar apabila tidak langsung praktek. Dengan mempertimbangkan karakteristik siswa kelas 4 yang menyukai pembelajaran dengan media secara real dan kurang memahami apabila pembelajaran tidak langsung praktek, mendorong peneliti untuk mencari solusi dalam pembelajaran daring ini. Nah, di sini ada hasil peningkatan pengerjaan soal oleh siswa tiap putar soal pada materi bangun datar. Ini pretest dan post-test. Di bab 4 juga saya membahas mengenai kendala guru saat pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun kendala yang dialami peneliti selama pembelajaran daring adalah peneliti tidak langsung bertemu dengan siswa.
lalu sinyal yang kadang tidak bersahabat, dan waktu yang singkat untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Saat pembelajaran berlangsung, peneliti berusaha untuk menjangkau semua siswa meskipun dengan media Zoom. Terkadang siswa ada yang terlambat masuk ke dalam Zoom dikarenakan koneksi sinyal yang tidak stabil, sehingga peneliti harus mengulangi kembali materi yang telah diberikan. Nah, di sini ada pembahasan penelitian. Yang pertama, mengenai penelitian pada materi bangun datar dengan model RME. Jadi, penelitian ini dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 15 Februari 2021 yang digunakan untuk melakukan pretest pada pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua sampai kelima dilaksanakan sampai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021. Digunakan untuk memberikan perlakuan RME dengan media Zoom selama 35 menit selama pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua mengenai respon guru dan siswa dalam menggunakan RME bagi siswa kelas 4. Nah, berdasarkan angka skala sikap dan guru dengan nilai rata-rata 66,54 dengan skor maksimal 80 dan persentase 83,12% dengan interpretasi sangat baik. Di sini masih hasil penelitian dan pembahasan, yaitu yang bagian ketiga adalah kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Dalam pembelajaran materi bangun datar ini adalah kurang teliti saat membaca soal dan tidak ada yang membantu di rumah karena rata-rata orang tua siswa bekerja, sehingga guru berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing siswa baik melalui media Zoom ataupun dalam WhatsApp group untuk membantu siswa dalam memahami soal. Selain itu, guru juga menemukan tidak semua siswa memiliki handphone, sehingga untuk mengumpulkan tugas atau bertanya kepada guru harus menunggu orang tuanya pulang terlebih dahulu. Lalu kendala guru dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring ini adalah sinyal yang kurang bersahabat. Terkadang ketika pembelajaran berlangsung tiba-tiba Zoom keluar dengan sendirinya, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk masuk kembali ke dalam Zoom. Kendala lain adalah siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas sehingga menghambat dalam perekapan nilai. Peneliti juga menemukan tidak semua siswa memiliki barang-barang yang sesuai pada saat pembelajaran bangun datar dengan benda nyata berlangsung. Pada bab 5, saya membahas mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa skenario dan implementasi dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 sekolah dasar dinyatakan sangat baik. Lalu respon guru dan siswa pada pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring melalui Zoom menggunakan Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 4 menunjukkan interpretasi sangat baik dengan persentasi 83,12% pada angket siswa dan 87,46% pada perhitungan angket guru. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang diambil selama proses penelitian berlangsung yang mencakup lembar kerja siswa, lembar observasi, angket skala sikap, dan juga wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap guru dan siswa. Lalu hambatan yang dialami oleh siswa adalah sinyal yang kurang bersahabat, sehingga menyebabkan siswa terlambat masuk dalam media Zoom yang sudah ditentukan oleh peneliti saat pembelajaran dan kesulitan saat ingin bertanya langsung kepada guru karena tidak mempunyai handphone atau laptop di rumahnya dan mengandalkan handphone orang tuanya saat ingin bertanya atau mengumpulkan tugas. Adapun kesulitan lain yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan tugas bangun datar adalah kurang pemahaman mengenai rumus-rumus bangun datar yang diberikan oleh guru dan kesulitan untuk bertanya secara langsung karena pembelajaran masih melalui daring. Adapun kendala guru dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar secara daring adalah sinyal yang kurang bersahabat. Terkadang ketika pembelajaran berlangsung tiba-tiba Zoom keluar dengan sendirinya, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk masuk kembali ke Zoom. Kendala lain adalah siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas sehingga menghambat dalam perekapan nilai. Peneliti juga menemukan tidak semua siswa memiliki barang-barang yang sesuai pada saat pembelajaran bangun datar dengan benda nyata berlangsung. Adapun saran dari skripsi ini yang pertama adalah model RME dapat menjadi alternatif dalam proses pembelajaran secara daring dalam meningkatkan pemahaman siswa.
Lalu diperlukan media, sarana, dan prasarana yang memadai dalam menunjang proses belajar mengajar secara daring sehingga siswa memahami konsep dari soal yang diberikan. Lalu guru perlu belajar dan mampu meningkatkan kreativitasnya dalam menyusun skenario pembelajaran yang aktif dan kreatif saat melaksanakan proses pembelajaran. Saran untuk peneliti yang akan meneliti dengan judul yang sama adalah mengembangkan model RME ini menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa merasa senang saat pembelajaran berlangsung. Di sini juga saya sudah mencantumkan poster yang sudah saya buat dalam lampiran skripsi. Demikian hasil presentasi saya untuk skripsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.